Apakah tidak bisa berpikir kritis itu otomatis saja? Kita mikir biasa saja kayak orang-orang lain, toh semua orang juga berpikir, apa ada orang yang tidak berpikir hidup di muka bumi ini? Semuanya juga berpikir. Kalau tidak berpikir, dia tidak bisa hidup selayaknya seorang manusia. Hanya 5% manusia yang benar-benar berpikir. Dan ada 10% yang merasa sudah berpikir. Jadi kalau manusia itu dihitung 100%-nya, yang serius mikir beneran itu cuma 5%. Yang 10% itu merasa dia sudah berpikir, padahal sebenarnya ya belum. Tapi dia merasa sudah. Jadi seolah-olah sudah berpikir, padahal belum. Mungkin karena belum ngerti caranya berpikir yang benar, atau tidak ngerti bedanya sudah berpikir apa belum. Ini malam hari ini akan kita bahas. Dan yang 85% lebih memilih mati daripada berpikir. Ini maksudnya yang 80% itu tidak mau mikir, tidak mau capek-capek berpikir, tidak mau susah-susah, ruwet-ruwet mikir. Jadi ini jumlahnya ternyata besar, 85%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjutkan, mari kita ngaji lagi. Malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tema berpikir kritis. Saya buka dengan quotes dari Thomas Alva Edison. Teman-teman mestinya kenal ya, yang pernah sekolah dengan nama ini, Thomas Alva Edison. Katanya Thomas Alva Edison, 5% of the people think, 10% of the people think they think, and the other 85% would rather die than think. Ini Thomas Alva Edison sedang menyindir kita. Katanya Thomas Alva Edison, hanya 5% masyarakat, mungkin ya hanya 5% manusia yang benar-benar berpikir. Dan ada 10% yang merasa sudah berpikir. Jadi kalau manusia itu dihitung 100%-nya, yang serius mikir beneran itu cuma 5%. Yang 10% itu merasa dia sudah berpikir, padahal sebenarnya ya belum. Tapi dia merasa sudah. Jadi seolah-olah sudah berpikir, padahal belum. Mungkin karena belum ngerti caranya berpikir yang benar, atau tidak ngerti bedanya sudah berpikir apa belum. Ini malam hari ini akan kita bahas. Dan yang 85% would rather die than think. Lebih memilih mati daripada berpikir. Ini maksudnya yang 80% itu tidak mau mikir, tidak mau capek-capek berpikir, tidak mau susah-susah, ruwet-ruwet mikir. Jadi ini jumlahnya ternyata besar, 85%. Oke, ini anggap saja quotes-nya Thomas Alva Edison ini provokasi kepada kita, dorongan kepada kita. Mari kita masuk ke grup yang 5% tadi. Hidup dengan landasan pikiran, akal budi, berpikir yang benar. Maka malam hari ini mari kita belajar berpikir kritis.
bagian dari berpikir kritis itu sebenarnya sudah kita bahas sejak minggu pertama. Ketika kita bertanya secara tepat, itu menunjukkan bahwa kita sudah mampu berpikir kritis. Kita bisa berdebat secara baik dan berdialog secara produktif, itu juga bagian dari kemampuan berpikir kritis. Nah, malam hari ini kita masuk ke tema utamanya, yaitu berpikir kritis itu sendiri. Kita mulai sekarang materi pertama kita tentang berpikir kritis. Mengapa kita perlu berpikir kritis? Nah, ini ada, kalau ini jawaban-jawaban yang sifatnya analisis. Kira-kira apa sih yang membuat kita butuh berpikir kritis itu? Apakah tidak bisa berpikir kritis itu otomatis saja? Kita mikir biasa saja kayak orang-orang lain, toh semua orang juga berpikir. Apa ada orang yang tidak berpikir hidup di muka bumi ini? Semuanya juga berpikir. Kalau tidak berpikir, dia tidak bisa hidup selayaknya seorang manusia. Tapi kalau kita renungi, ternyata berpikir itu sesuatu yang sifatnya kompleks. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, secara otomatis kita bisa berpikir. Tapi nanti ada banyak problem, banyak masalah yang memerlukan perenungan lebih dalam. Tidak bisa dijawab dengan berpikir sambil lalu otomatis saja. Perlu tahapan-tahapan, perlu proses-proses. Itu makanya para ulama juga banyak yang menyarankan kita belajar ilmu alat. Di antara ilmu alat itu ilmu mantek, ilmu cara untuk berpikir. Saya kalau di kelas kadang-kadang memberi contoh, kalau kita tidak belajar logika, penyimpulan kita bisa salah loh. Dari logika yang sangat sederhana saja, misalnya kita kan sering memberi contoh bahwa semua manusia mati, saya manusia, maka nanti saya mati. Ini simple. Cara berpikir seperti ini kan nanti kita sebut silogisme. Ini contoh paling sederhana. Tapi misalnya contohnya saya ganti, ini kesimpulannya bisa membingungkan. Misalnya semua bapak adalah laki-laki. Saya laki-laki. Oh, itu kalau pakai teori tadi kesimpulannya berarti, oh kalau begitu saya bapak. Ini loh, itu kalau tadi kok rasanya benar, tapi kalau yang ini kok rasanya ganjel ya. Semua bapak laki-laki. Saya memang laki-laki, tapi kan tidak mesti saya bapak. Salahnya di mana? Yo, ini ada kaidah logika yang dilanggar. Jadi ngertinya dari mana? Yo, teman-teman belajar lagi tentang logika. Ini salah satu sebenarnya ilustrasi bahwa berpikir itu juga harus ngerti caranya, ngerti jalannya. Oke, itulah antara lain gunanya berpikir kritis. Nah, di situ saya tulis ada beberapa alasan kalau mau dicari mengapa kita butuh berpikir kritis. Yang pertama, berpikir itu sifatnya eksistensial. Keberadaan kita sebagai manusia itu di antara kunci pencirinya dengan semua makhluk hidup yang lain adalah kemampuan berpikir. Para filosof zaman dulu mendefinisikan manusia itu sebagai binatang yang berpikir. Nah, ini berarti penciri utamanya manusia itu berpikir. Sehingga kalau manusia kehilangan kemampuan berpikirnya, dia berada dalam bahaya. Mungkin dia jatuh ke ranah kebinatangan sehingga hidupnya tidak tertib, tidak tertata, isinya hasrat, ambisi, tidak cerdas, sering jatuh dalam kekeliruan, kesalahan,
atau juga jatuh ke ranah asfala safilin, kalau bahasanya Al-Quran bahkan lebih rendah dari binatang. Nah, ini jawaban eksistensial yang pertama. Manusia itu ya secara eksistensial memang butuh berpikir. Yang kedua, selain bahwa hakikat mekanisme kediriannya adalah berpikir, manusia juga punya fitrah kebenaran. Fitrah kebenaran itu manusia itu kediriannya berkait erat dengan adanya kebenaran. Manusia itu gelisah kalau keliru. Manusia itu gelisah kalau salah. Kita kan kadang-kadang jelas-jelas salah, tidak mau disebut salah. Karena memang manusia itu selalu ingin ada di ranah yang benar. Nah, ini fitrah. Berarti apa? Yang bisa membawa kita kepada kebenaran itu nilainya penting bagi manusia. Termasuk akal budi dan berpikir. Jadi manusia itu secara fitrah ingin berada dalam kebenaran, sementara dia tidak selalu ada di sana, kadang-kadang juga khilaf dan salah. Maka manusia pastinya membutuhkan kendaraan untuk sampai pada kebenaran. Antara lain kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, secara pragmatis manusia itu membutuhkan berpikir untuk hampir semua wilayah kehidupannya. Berpikir adalah universal need, kebutuhan kita yang universal di bidang apapun. Saya pernah ditanya, Pak, kalau belajar filsafat itu nanti kerjanya di mana? Itu zaman itu saya masih bingung jawabnya gimana kan, kalau nyari lowongan pekerjaan di koran-koran itu kan tidak pernah ketemu dicari seorang filosof. Apa teman-teman nyari, coba dibuka webnya lowongan kerja itu, jarang kan ditemu, atau jangan-jangan malah tidak ada dicari seorang filosof. Kalau dilihat ininya itu mungkin para sarjana dan mahasiswa filsafat bisa pesimis. Tapi jangan lupa, hakikatnya filsafat itu adalah berpikir yang benar. Dan berpikir ini kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh semua bidang pekerjaan, bahkan semua bidang kehidupan manusia. Tidak ada satu bidang pun yang tidak butuh kemampuan berpikir yang benar. Maka kalau ada yang tanya, kalau yang tanya saya sekarang, Pak, sarjana filsafat itu pekerjaannya apa? Ya, jawaban saya mestinya ya dia bisa bekerja di bidang apa saja. Karena kemampuannya kemampuan yang paling dasar, yaitu kemampuan berpikir yang benar. Dan semua bidang pekerjaan ya membutuhkan kemampuan berpikir yang benar. Sehingga dia disebut universal need. Nah, ini kalau ada yang tanya ya, mengapa kita butuh berpikir kritis? Ya karena setiap bidang pekerjaan, setiap dimensi hidup kita membutuhkan tanggapan kemampuan berpikir yang benar. Yang keempat, mengapa kita butuh berpikir yang benar? Karena hidup ini dinamis, hidup ini plural, macam-macam. Satu kebenaran mungkin cocok di sini, tidak cocok di sana. Cocok sekarang, tidak cocok untuk besok. Sehingga manusia tidak bisa berhenti di satu titik kebenaran. Dia butuh terus-menerus mengolah kebenaran itu agar senantiasa sesuai untuk hidupnya. Berarti berpikir kritis itu kebutuhan manusia untuk beradaptasi dalam hidupnya.
Kalau dulu memang cocoknya begini, tapi sekarang tidak bisa lagi begini, harus begitu loh. Kemampuan seperti ini kan namanya kemampuan berpikir kritis. Kalau dulu yang seperti itu diperbolehkan, dianggap benar, tapi yang kalau sekarang tidak lagi, situasinya berubah. Kalau dulu kita rajin silaturahim, menemui saudara-saudara kita langsung ke rumahnya masing-masing, salaman, pelukan, cipika-cipiki, itu kelihatan menyenangkan, membahagiakan, indah. Sesuatu yang dianggap positif, benar. Tapi sekarang, zaman pandemi, ya kalau bisa tidak begitu lagi. Kalau kita nekat kemana-mana silaturahim, terus ketemu teman, salaman, cium tangan, cipika-cipiki, dan seterusnya, ya resikonya bisa dibubarkan polisi, bisa akhirnya kita kena corona. Situasinya berubah. Tanggapan berpikirnya juga harus berbeda. Ini namanya berpikir kritis. Itulah mengapa kita perlu berpikir kritis. Yang kelima, berpikir kritis itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk berefleksi. Berefleksi itu merenungi kehidupan kita, dan kemampuan refleksi nanti berkait dengan pengembangan diri. Bagaimana kita hidup semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ini perlu kemampuan berpikir yang mendalam, yang serius. Jadi ternyata berpikir kritis itu penting. Sebenarnya mau ngomong ini saja. Saya yakin teman-teman juga sudah tahu kalau berpikir kritis itu penting. Tapi tetap saya sampaikan. Siapa tahu sudah tahu tadi hanya merasa sudah tahu. Padahal aslinya belum tahu. Kalau ditanya juga masih bingung. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang karakter yang disebut kritis itu seperti apa sih? Nah, jadi kritis itu ketika seseorang mampu berpikir, kalau di situ saya tulis 6. Yang pertama logis, yang kedua objektif, yang ketiga independen, yang keempat komprehensif, yang kelima kreatif, yang keenam argumentatif. Jadi logis itu ya masuk akal, tidak tabrakan dengan prinsip-prinsip logika. Ini orang kritis. Kalau ada yang tidak logis, ya orang yang berpikir kritis akan bisa mendeteksi, oh ini tidak logis. Tadi malam katanya sakit parah, sekarang kok sudah jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Ini tidak logis. Pasti ada yang salah di situ. Oke, itu ciri pertama. Jadi ini kalau akal kita terlatih dengan berpikir logika, insya Allah kita bisa mendeteksi ada yang tidak logis. Meskipun mungkin harus diteliti dulu, tapi secara intuitif kita merasa ada yang tidak logis ini, ada yang keliru. Yang kedua, objektif. Objektif itu berarti, ya mudahnya objektif itu, pemikir yang kritis itu ya menjelaskan, memaparkan sesuatu tanpa dia mengintervensi. Kalau orang yang menjelaskan mengintervensi, nanti hasilnya subjektif. Tapi objektif itu ya A dibilang A, B dibilang B. Tinggi dibilang tinggi, rendah dibilang rendah. Itu objektif namanya. Pak, apa bisa Pak orang itu objektif? Manusia itu kan selalu subjektif. Ini kadang-kadang ada yang bertanya ke saya seperti ini. Ya, kalau ditelaah secara sangat mendalam, nanti ya ketemunya bahwa ya orang itu nanti jatuhnya selalu, kalau pandangan ya pandanganku, kalau pemahaman ya pemahamanku. Dan ini kan sifatnya subjektif. Tapi dalam prosesnya tetap kita harus mengedepankan
objektivitas. Tidak boleh sejak awal. Kan subjektif itu tidak ada, atau ya berarti saya ngawur saja lah, kan setiap orang sesuai persepsinya. Nah, ini namanya sudah tidak objektif lagi. Bahwa nanti hasilnya ya sesuai persepsiku, sesuai pandanganku, yang mungkin tidak cocok dengan semua orang, tidak masalah. Yang penting sejak awal niatku adalah untuk menjelaskan seobjektif mungkin. Aku sudah berusaha untuk diriku tidak ikut campur dalam penjelasan ini, menjelaskan apa adanya. Nah, itu objektif. Bahwa nanti hasilnya ya agak masuk-masuk dikit subjektivitasnya, ya itu manusiawi. Tapi tidak boleh sejak awal niatnya niat subjektif. Pokoknya ini kan hakku, jadi aku menyimpulkannya suka-suka aku. Nah, ini berarti sejak awal memang tidak niat menemukan kebenaran. Yang ketiga, independen. Independen itu lanjutannya objektif tadi. Tidak bias, tidak dipaksa orang, tidak dipengaruhi orang. Memang hasil temuannya sendiri tanpa disetir oleh apapun atau siapapun. Ini namanya independen. Yang keempat, komprehensif. Komprehensif itu ya utuh, dilihat semua, direnungi semua, dipikirkan semua, tidak milih-milih. Tidak hanya melihat bagian ini saja atau bagian itu saja, tidak, komprehensif. Misalnya membahas tokoh siapa, ya dilihat komprehensif. Tidak bias, berarti tidak independen, atau dipilih-pilih. Saya milih bagian ini saja, saya milih bagian itu saja. Nanti sebenarnya ini orang baik, tapi untuk kepentingan penelitian saya ya harus saya pilih bagian jeleknya saja. Biar tesisku tidak gugur, biar hipotesisku benar. Nah, ini berarti tidak komprehensif, dia milih-milih. Kemudian yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, argumentatif. Kreatif itu kemampuan memproduksi gagasan-gagasan baru. Kalau argumentatif itu menyatakan apapun punya alasannya, punya dasarnya, tidak ngawur. Itu argumentatif. Jadi kalau teman-teman menyampaikan sesuatu, terus orang banyak alasannya apa, dasarnya apa. Nah, kalau kita bisa menjawab, berarti kita itu orang yang argumentatif. Bisa memberi argumen. Kalau ngomong berarti tidak ngawur. Kalau kreatif, itu biasanya mampu menampilkan konsep-konsep baru, temuan-temuan baru, gagasan-gagasan atau ide yang baru, yang jadi alternatif jawaban dari problem yang kita hadapi. Itu kemampuan, tergolong kemampuan kritis juga. Jadi ternyata kritis itu logis, berarti yang tidak logis tidak masuk kriteria kritis. Objektif, berarti kalau sejak awal sudah tidak objektif, untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya perlu dikritisi. Kalau sudah objektif, sudah kritis. Kemudian yang ketiga, independen, tidak bias, tidak penuh kepentingan di luar kebenaran. Yang keempat, komprehensif, melihatnya utuh. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, argumentatif. Jadi kalau teman-teman ingin membangun diri jadi sosok yang kritis, kalau mahasiswa ya mahasiswa yang kritis, kalau pegawai ya pegawai yang kritis, tampilkanlah diri kalian sebagai sosok yang logis, objektif, independen, komprehensif, kreatif, dan argumentatif. Terus kita lanjutkan. Nah, ada beberapa perilaku atau sikap yang harus kita hidupkan saat kita
melakukan aktivitas berpikir kritis. Ini seperti dialog kemarin ya, saya bagi 3. Perilaku kritis sebelum berpikir, perilaku kritis saat kita berpikir, dan perilaku kritis setelah kita berpikir. Oke, ambil nafas sebentar. Boleh minum kalau yang sudah menyiapkan minum. Nah, sebelum berpikir, ini semoga kita bisa menghidupkan perilaku-perilaku yang positif ini. Jadi sebelum berpikir itu maksudnya ya sebelum kita masuk ke ranah berpikir kritis. Yang pertama apa? Terbuka. Openness. Terbuka itu berarti kita mau menerima masukan, menerima data dari mana saja. Jadi menggali informasi seluas mungkin. Kadang-kadang kita menyampaikan cara berpikir mbok kita ini yang terbuka, yang inklusif itu. Kalau diucapkan enteng, tapi begitu dijalani prakteknya agak susah. Apalagi keterbukaan terhadap orang atau kelompok orang yang kita benci. Itu biasanya kita sudah sama sekali mata dan telinga kita tertutup. Jadi pokoknya kalau dari dia atau tentang dia pasti salah dan jelek. Nah ini ya berarti kita tidak bisa menghidupkan kualifikasi yang pertama. Berarti kita akan sulit nanti untuk berpikir yang kritis. Orang kritis itu ya harus terbuka. Informasi dari mana saja dipersilahkan masuk. Meskipun juga tidak kok terus masuk itu terus diterima, diikuti. Ya enggak. Tapi sebagai informasi, sebagai data untuk diolah. Nanti diputuskan. Mana yang saya ikuti, mana yang tidak. Itu urusan nanti yang berbeda. Tapi dalam proses berpikir itu kita harus terbuka. Jangan sampai tadi, karena ada prinsip fairness, kita tidak adil. Yang kita dengarkan dari yang kita suka saja, yang kita setujui saja. Itu berarti kita kehilangan prinsip yang pertama. Prinsip keterbukaan. Kemudian yang kedua, jujur. Nah, jujur ini yang benar, ya disampaikan sebagai benar, yang salah dipahami dan disampaikan sebagai salah. Nah, ini namanya jujur. Ya kelihatannya sepele juga, tapi penerapannya ternyata juga tidak sederhana. Apalagi hidup kita ini kan banyak disetir oleh suka dan tidak suka, seperti yang saya jelaskan tadi. Tentang yang tidak kita sukai, ya biasanya kita ini tidak adil. Kalau sudah tidak adil, ya berarti tidak jujur. Kalau ada yang jelek-jelek dari kelompok kita, kita sembunyikan. Atau kita tafsir ulang, atau kita jelaskan versi kita biar maunya salah, tidak jadi salah. Ini namanya sudah tidak jujur, tidak objektif. Berpikir kritis harus jujur. Kalau tidak punya kualifikasi jujur, ya nanti hasilnya pasti tidak memuaskan. Yang ketiga, ingin tahu. Jadi ini gandengannya terbuka tadi ya. Diri kita terbuka. Kalau terbuka itu kan kesannya pasif. Dari mana-mana masuk. Tapi juga ada unsur aktifnya, yaitu ingin tahu. Tidak menerima begitu saja. Apa-apa yang masuk. Nah, itu ingin tahu namanya. Di antara mentalitasnya ilmuwan, itu ingin tahu. Jadi ilmuwan itu kan orang yang banyak ilmu atau orang yang cinta ilmu. Dia tidak mudah puas dengan yang dipahami saat ini. Dia merasa selalu kurang saja. Itu berarti punya mental ingin tahu. Kemarin di sesi pertanyaan itu ya sudah saya jelaskan tentang curiosity. Daya ingin tahunya manusia. Yang ketika dia dewasa sering hilang.
karena ditelan oleh common sense, kebenaran-kebenaran sosial yang belum teruji. Yang keempat, perilaku kritis sebelum berpikir adalah skeptis. Ya skeptis ini kalau diterjemahkan letterlek ya ragu. Maksudnya meragukan. Kalau ada orang ngomong A, tidak kesusu ditelan, tidak kesusu diterima. Diragukan dulu. Apa iya benar? Loh ini ada dalil Al-Qur'annya ya. Iya sih saya tahu ada ayatnya, tapi apa pemahaman ayat itu harus begitu? Harus seperti itu. Tidak adakah pemahaman yang berbeda? Itu namanya skeptis. Jadi saya percaya sih Al-Quran itu pasti baik, pasti benar. Tapi engkau kan manusia. Kadang-kadang juga ada khilafnya, ada kelirunya. Makanya tidak kesusu saya terima, saya uji dulu. Nah ini namanya perilaku skeptis. Yo memang rasanya menjengkelkan kalau ada orang skeptis itu. Kita ngomong apa dia tidak percaya. Kita menyampaikan apa dia ingin menguji kebenarannya dulu. Tapi kalau tidak ada sikap skeptis, nanti kita bisa mudah tertipu, mudah tertelan berita-berita palsu. Mengapa hari ini merajalela banyak terjadi hoax, berita palsu, yang padahal bohong tapi kok viral? Ya karena jangan-jangan kita sudah kehilangan perilaku skeptik. Jadi perilaku yang tidak mudah percaya begitu saja tentang sesuatu. Oke, jadi perilaku kritis yang keempat, skeptik. Perilaku kritis yang kelima itu optimis. Jadi optimis itu ya saya sekarang belum tahu, tapi saya akan berusaha. Pada saatnya saya akan ketemu kebenaran, itu optimis. Ya saya masih skeptis ini, masih ragu-ragu dengan kebenarannya. Akan saya kejar. Pasti ketemu apakah ini berita benar apa berita palsu. Ini berarti sikap optimis. Percaya diri. Yakin bahwa aku mampu dengan usaha yang maksimal untuk menemukan kebenaran. Nah, ini sikap optimis. Jangan pesimis. Kalau pesimis itu biasanya tidak percaya diri. Wah, apalah saya ini Pak. Mungkin saya ya tidak mampu. Pingin sih Pak sebenarnya saya itu tidak termakan hoax. Saya tidak ikut-ikutan viral-viralan, tapi ya gimana lagi lah Pak, situasinya hari ini seperti ini. Itu mental pesimis namanya. Percayalah kalian pasti bisa kalau mau. Kalian pasti mampu kalau memang niat. Jadi optimislah untuk bisa menemukan kebenaran. Ya kalau tidak optimis kamu pastinya males untuk berpikir kritis. Jadi tetaplah optimis. Kemudian selain optimis adalah berani. Jadi berani ini kalau di situ saya tulis diutamakan berani kalau memang salah. Yang kalau pakai peribahasa sih berani karena benar, takut karena salah. Cuma yang dimaksud di sini berani untuk menanggung resiko salah. Biasanya orang itu kalau tidak berani salah, itu kan tidak berani ngapa-ngapain. Mau sih Pak ke sana, tapi nanti kalau keliru gimana? Pingin sih Pak nulis, tapi nanti kalau diketawain orang gimana? Akhirnya tidak jadi nulis. Ini bukan karakter pemberani. Pemikir kritis itu berani. Jadi tidak sekedar pasrah saja mengikuti pikiran orang lain, dia juga berani untuk melakukan analisis, melakukan evaluasi, membangun gagasannya sendiri. Nah nanti kalau salah gimana? Ya kalau salah diluruskan. Pasti banyak orang yang bersedia meluruskan. Jangan minder. Kadang-kadang kita itu sebenarnya tahu, tapi tidak mau tampil karena tidak percaya diri. Karena pesimis dan tidak berani. Ini kalau saya sambung dengan teorinya Imam Ghazali yang tadi saya sebut di depan, yang seperti ini itu adalah orang yang
tidak tahu kalau dia itu sebenarnya tahu. Jadi orang ini tidak sadar, kamu itu sudah pinter, kamu itu sudah mampu, kamu itu sudah ngerti. Tapi karena engkau tidak percaya diri, karena engkau pesimis, akhirnya engkau tidak berani melakukan hal-hal yang positif, yang konstruktif, yang manfaat untuk umat dan masyarakat sekelilingmu. Beranilah. Kalau versinya Imam Ghazali, ya menghadapi orang semacam ini itu seperti orang tidur. Orang tidur berarti apa? Bangunkanlah. Sadarkanlah dia bahwa dia mampu. Sampean itu hebat kok. Ilmumu sudah tinggi, wong sudah ikut ngaji filsafat berapa ratus sesi. Kalian sudah mampu. Tinggal beranilah dan optimislah. Nah, ini perilaku berpikir yang tergolong kritis. Dan yang terakhir, kalau ini pastinya ya, sabar dan tangguh. Jadi tekun, telaten. Ya memang kadang dalam proses berpikir yang kritis itu ada jatuh bangunnya. Jadi ada kalanya kita berhasil menemukan kebenaran, ada kalanya tidak ketemu-ketemu sampai kita capek, sampai dipending, sampai wah. Tapi kita tetap harus sabar dan tangguh. Sebagaimana saya sebut tadi, kebenaran ini fitrah. Fitrah kita adalah hidup dalam kebenaran. Kita tidak akan betah hidup dalam kesalahan. Maka kita harus sabar dan tekun mengejar kebenaran. Oke, jadi itu perilaku-perilaku kritis yang harus kita hidupkan sebelum berpikir. Selanjutnya, kalau ini perilaku kritis saat berpikir. Nah, ini kalau prasyarat di depan sudah terpenuhi, teman-teman sudah punya kualitas terbuka, jujur, ingin tahu, skeptis, optimis, pemberani, dan sabar serta tangguh, maka sekarang saatnya menjalani berpikir kritis dengan segala standar dan elemen tadi yang dijelaskan. Sikap mental apa yang harus kita miliki di sini? Di catatan saya, saat kita berpikir, perhatikan beberapa karakter yang harus kita miliki. Yang pertama apa? Spekulatif. Nah, ini saya tidak tahu ya, istilah spekulatif ini kesannya kadang-kadang negatif. Seolah-olah spekulatif itu orang yang hanya coba-coba, tidak serius. Ya, padahal yang dimaksud di situ spekulatif itu mungkin dekat dengan yang namanya daya pertimbangan, yaitu kemampuan menampilkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin untuk menyelesaikan masalah. Itu namanya spekulatif. Jadi kalau ada masalah A, oh ini mungkin jawabannya B. Mungkin juga jawabannya C. Jadi kemungkinan jawabannya ini ada 3, Pak, 4. Kalau jawaban A, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau jawabannya B, kelebihannya itu, kekurangannya itu. Nah, ini namanya kemampuan spekulatif. Kalau menurut filosof yang namanya Gadamer, ini lebih ke kemampuan pertimbangan. Jadi menampilkan alternatif-alternatif jawaban yang mungkin. Kalau orang Jawa biasanya pakai istilah nalare dawa. Orang yang kemampuan spekulasi, kemampuan pertimbangannya rendah disebut nalare cupet. Jadi nalare cupet itu kemampuan spekulasinya pendek. Kalau ada masalah dia tidak bisa menampilkan banyak alternatif jawaban. Atau tidak berani, atau tidak mampu. Begitu diputus oleh pacarnya, itu kalau orang daya pertimbangannya luas, dia bisa menampilkan banyak alternatif solusi.
Ini sekarang saya diputus oleh pacarku, solusinya bisa cari pacar lagi, atau bisa juga merayu dia lagi, atau bisa juga ditunggu saja nanti dia mesti balik-balik sendiri, atau bisa juga apalah, banyak solusinya. Nah, ini berarti kemampuan pertimbangannya canggih. Ada yang orang tidak mampu spekulasi, kemampuan pertimbangannya rendah. Begitu diputus pacarnya, wah, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Akhirnya dunianya gelap, pesimis, putus asa, tidak mau ngapa-ngapain lagi, sudah hancur semuanya. Nah, ini kemampuan pertimbangannya kurang canggih. Itu kalau urusan pacaran. Urusan dagang juga begitu. Ini pandemi ini sepi sekali daganganku. Ini yang bisa saya lakukan apa menghadapi situasi seperti ini. Nah, itu yang daya pertimbangannya rendah, mesti isinya ya mengeluh dan putus asa. Situasinya begini, hancur sudah aku, rusak sudah hidupku, dan seterusnya. Tapi yang kemampuan pertimbangannya tinggi, dia bisa menampilkan banyak alternatif-alternatif jawaban. Enaknya bagaimana? Mungkin melakukan ini. Tapi kalau melakukan ini, nanti resikonya ini. Atau mungkin ini saja. Nah, tapi kalau ini ada juga masih resikonya. Atau yang itu. Yang itu bagus sih, tapi berat. Nah, ini namanya kemampuan spekulasi. Nah, orang yang kritis harus canggih dan mau berspekulasi. Orang yang tidak mau menampilkan kemampuan pertimbangan atau spekulasi biasanya orang yang perspektifnya tunggal. Ngertinya kebenaran itu hanya ini dan tidak ada yang lain. Ya jatuhnya nanti jadinya tidak kritis. Kemudian yang kedua, perilaku kritis lagi adalah kesediaan untuk dituntun oleh pengalaman dan rasio. Maksudnya begini, orang yang berpikir kritis itu juga harus objektif terhadap pengalaman, terhadap rasio. Kesediaan dituntun itu ya kalau memang kenyataannya begitu ya diterima saja. Kalau memang menurut pikiran kita rasionalnya begitu ya diterima saja, meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, ini namanya kritis. Jadi saya itu membayangkan kalau saya belajar sangat rajin semester ini itu IP ku 4 misalnya. Tapi kenyataannya IP-nya malah di bawah 3 misalnya. Nah, itu ya kenyataan, diterima saja. Berarti kenyataan bunyinya begitu. Jadi kesediaan untuk dituntun itu ya kesediaan untuk menerima hasil observasi melalui pengalaman dan rasio. Jadi misalnya kita ke lapangan meneliti apa, bayangan kita, objek yang kita teliti itu seperti apa. Tapi begitu sampai di lapangan, lah kok begini isinya. Nah, tapi ya mau tidak mau harus kita terima, wong faktanya begitu. Itu namanya kesediaan untuk dituntun oleh pengalaman dan rasio. Banyak orang yang kemudian membantah pengalaman objektifnya. Ndak ini mesti bukan itu, ini mesti hanya oknum saja. Bukan jadi ciri. Ini mesti hanya kasuistik saja, tidak jadi yang utama. Ini biasanya ciri-ciri tidak bisa menerima pengalaman dan rasio. Yo harus diterima wong kenyataannya begitu. Meskipun kalau memang masalah yo kita lanjutkan ke aspek problem solvingnya. Cara menyelesaikan masalahnya gimana. Dan ini nyambung dengan ciri selanjutnya, siap menerima temuan. Jadi walah saya meneliti berbulan-bulan, kesimpulannya ternyata ini. Ya sudah, harus mau diterima, ya memang hasilnya itu mau diapakan lagi. Nah, ini termasuk kritis juga. Jadi kritis itu tidak boleh mengingkari temuan kita sendiri.
Wong kita sudah menjalani proses berat kan sejak awal tadi dengan langkah-langkahnya, standarnya, elemennya. Ketemunya ternyata tidak sesuai harapan, ya tetap harus diterima. Siap menerima temuan, faktanya begitu. Hari ini tuh kan banyak orang yang tidak siap melihat fakta, melihat temuan. Sehingga fakta yang objektif, yang sudah jelas benar salahnya diolah, dimanipulasi biar sesuai dengan keinginannya. Ini kadang-kadang sampai ke level menipu dirinya sendiri. Jangan lupa saya bilang tadi, kebenaran itu fitrah. Kalian akan gelisah terus kalau hidup di ranah yang kalian tahu padahal itu sebenarnya salah, keliru. Jadi berpikir kritis berarti siap menerima temuan apapun. Yang keempat, kritis berarti siap menghadapi kesalahan. Kita ini bukan malaikat, kita ini juga bukan yang tahu segalanya dan mampu segalanya. Kadang-kadang kita juga keliru, kadang-kadang kita juga salah. Ya kalau memang terbukti walahala ternyata salah saya tadi, ada data yang belum masuk, ada proses yang saya loncati, berarti temuan tadi salah. Ya diakui salah. Jangan ngeyel. Jadi siaplah menerima konsekuensi bahwa aku ini manusia yang bisa salah. Itu justru bagian dari perilaku kritis. Dan yang terakhir, saat berpikir, jangan lupa kita harus siap bersedia untuk menangguhkan keputusan apabila memang belum ketemu jawabannya yang benar. Jadi kebenarannya masih belum ketemu ini. Saya sudah meneliti kemana-mana, saya sudah mencari data, cari argumen kemana-mana, ternyata juga belum ketemu. Ya ditangguhkan dulu. Ditangguhkan itu berarti ya masih dalam proses, masih harus disabari. Jangan ngarang, jangan nekat. Jadi siap menangguhkan keputusan. Jadi ditunggu dulu sampai memang benar-benar ketemu hasilnya. Tidak boleh ngawur. Kalau ngawur karena urusan kebenaran. Kalau diawur nanti malah merusak semuanya. Oke, jadi ada 5 perilaku yang harus kita hidupkan saat kita berpikir. Yang pertama spekulatif, yang kedua siap dituntun oleh pengalaman dan rasio, yang ketiga siap menerima temuan, yang keempat siap menghadapi kesalahan, dan yang kelima siap menangguhkan keputusan.